mampu untuk menggantikan fungsi NPK ya para sahabat tani semua. Jadi ketika kita menggunakan asam amino ini pada saat musim penghujan, kita tidak perlu lagi untuk memberikan pupuk NPK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat taniku semua dimanapun berada. Berjumpa lagi ya bersama channel Bajar Organik. Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang, serta selalu diberikan kemudahan dan kemurahan di dalam kita mencari rezeki, dan kita mendapatkan rezeki yang banyak, yang halal dan yang manfaat, serta rezeki yang barokah ya para sahabat ini semua. Kemudian semoga kita tetap diberikan kesemangatan di dalam kita beraktivitas, dan semoga bagi para sahabat taniku semua yang menonton video dari channel Bajar Organik selalu mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah ya para sahabat tani semua, terutama ilmu di dalam dunia pertanian. Nah oke para sahabat tani semua, dalam kesempatan video kali ini channel Bajar Organik akan berbagi atau membahas tentang masalah nutrisi yang tepat digunakan pada tanaman cabai kita, terutama pada saat musim penghujan seperti ini ya para sahabat tani semua. Jadi di daerah saya di Mesuji, Brabasan, itu hampir setiap hari diguyur hujan ya para sahabat tani semua. Makanya dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi tentang cara memberikan nutrisi yang tepat pada tanaman cabai kita pada saat musim penghujan seperti ini, agar supaya produksi dari tanaman kita tetap maksimal tanpa ada gangguan dari serangan patek ya ataupun patogen yang lain yang disebabkan karena curah hujan yang tinggi yang menyebabkan kelembapan ya para sahabat tani semua. Jadi nutrisi ini sangat baik sekali untuk menunjang tanaman kita pada saat musim penghujan, agar tunas-tunas baru terus bermunculan, kemudian batang, daun dan juga akar itu tetap sehat tanpa ada serangan hama dan penyakit dan juga patogen ya para sahabat tani semua, sehingga produksi dari tanaman kita tetap maksimal, tetap sesuai dengan yang kita inginkan. Nah seperti yang para sahabat taniku semua lihat, nah ini adalah hasilnya ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, tanaman cabai saya ini walaupun di musim penghujan itu buahnya tetap lebat, pertumbuhan tunas di ujung tanaman itu tetap tumbuh, yang disertai munculnya bunga-bunga dan juga bakalan buah ya para sahabat tani semua. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin juga ini terbebas dari serangan hama, patogen, penyakit seperti patek dan juga antraknosa ya para sahabat tani semua. Kemudian nutrisi yang kita berikan ini mampu menggantikan kebutuhan pupuk NPK ya para sahabat tani semua. Jadi setelah kita memberikan nutrisi ini, kita tidak perlu lagi untuk memberikan pupuk NPK pada saat musim hujan ya para sahabat tani semua. Karena apa? Memang yang namanya hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan untuk makhluknya. Akan tetapi kalau kita tidak bijak, itu apalagi terutama petani cabai, itu justru akan menyebabkan kendala ya, seperti serangan patogen, jamur ataupun penyakit ya para sahabat tani semua. Makanya kita sebagai petani harus bijak untuk agar supaya tanaman kita tidak mengalami kendala pada saat musim penghujan seperti ini para sahabat tani semua. Oke, jadi langsung saja ini akan saya bagikan apa saja nutrisi yang kita berikan pada saat musim penghujan agar supaya tanaman kita tetap tumbuh dan berproduksi secara optimal sesuai dengan keinginan kita. Oke, para sahabat tani semua, langsung saja saya bagikan tip ataupun ilmunya, yaitu cara memberikan nutrisi pada tanaman cabai kita pada saat musim penghujan agar supaya tanaman cabai kita tetap tumbuh secara maksimal dan juga berproduksi secara optimal ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi nutrisi yang sangat tepat sekali yaitu memberikan nutrisi asam amino ya para sahabat taniku semua. Dan di sini saya menggunakan produk Premino, di mana kandungannya ini yang dilengkapi dengan asam amino dan juga pupuk cair, juga mengandung unsur hara yang sangat banyak sekali para sahabat tani semua tuh kandungannya.
Nah, kemudian manfaat dari asam amino ini diantaranya meningkatkan imunitas pada tanaman kita ya, para sahabat tani semua. Kemudian membantu meningkatkan jumlah klorofil pada proses fotosintesis. Kemudian menguatkan daun muda dan membantu pembukaan stomata ya. Kemudian sumber utama untuk mengikat unsur mikro ya, para sahabat tani semua. Kemudian mempercepat pertumbuhan hormon, membantu polinasi dan fruit set, meningkatkan kualitas buah. Kemudian membantu mikroba tanah untuk mengubah unsur mentah menjadi unsur yang dapat diserap oleh tanaman kita ya, para sahabat tani semua. Jadi asam amino ini mampu untuk menggantikan fungsi NPK ya, para sahabat tani semua. Jadi ketika kita menggunakan asam amino ini pada saat musim penghujan, kita tidak perlu lagi untuk memberikan pupuk NPK ya, para sahabat tani semua. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu melancarkan proses fotosintesis sehingga tanaman kita menghasilkan energi pertumbuhan dan pembuahan yang maksimal. Nah, ini para sahabat tani semua manfaat dari penggunaan asam amino ya. Jadi ketika kita menggunakan asam amino ini, kita tidak perlu lagi untuk menggunakan pupuk NPK ya, para sahabat tani semua. Karena selain nutrisi sudah tercukupi dengan pemberian asam amino ini, pada saat musim penghujan seperti ini, apabila kita terlalu sering memberikan pupuk NPK yang kandungan unsur nitrogen, itu malah justru akan memancing ataupun memberi makan pada patogen ya, yang sehingganya tanaman kita bisa terserang patek dan juga antraknosa. Makanya dengan penggunaan asam amino ini kita tidak perlu lagi menggunakan NPK ya, para sahabat tani semua. Jadi yang pertama yaitu pemberian asam amino ya, para sahabat tani semua. Nah, kemudian untuk nutrisi yang selanjutnya yang sangat baik sekali diberikan ke tanaman kita pada saat musim penghujan agar berproduksi secara maksimal dan juga tumbuh secara optimal, yaitu saya menggunakan hormon Jimi Hantu ya, para sahabat tani semua. Dimana kandungan hormon Jimi Hantu ini manfaatnya sangat banyak sekali, diantaranya untuk daun, batang, bunga, buah, akar, tunas, dan juga memperbaiki struktur tanah yang rusak ya, para sahabat tani semua. Nah, ini sangat baik sekali diberikan ke tanaman kita agar supaya bisa tumbuh dan berproduksi secara optimal sesuai dengan yang kita inginkan ya, para sahabat tani semua. Nah, ini nih nutrisi 2 ini sangat baik sekali diberikan ke tanaman kita pada saat musim penghujan ya, para sahabat tani. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu cara pengaplikasian ya, para sahabat tani semua, dan juga dosisnya. Jadi untuk pengaplikasian nutrisi ini kita berikan dengan cara di spray ataupun disemprotkan ya, para sahabat tani semua. Nah, untuk dosisnya kita mengikuti petunjuk dalam kemasan ini ya, para sahabat tani semua. Jadi dosisnya untuk dosis semprot yaitu 1-2 mili per liter air ya, para sahabat tani semua. Di sini saya menggunakan 2 mili. Kemudian karena kapasitas tangki saya itu 16 liter ataupun 15 liter, saya menggunakan 3 tutup botol ya, yaitu sekitar 30 mili ya, para sahabat tani semua. 3 tutup botol per tangki 16 liter. 1, 2, 3. Nah, ini ya, para sahabat tani semua untuk dosis asam aminonya. Kemudian untuk hormon Jimi Hantunya ini dosisnya sama ya, para sahabat tani semua, yaitu 1 sampai per liter air. Di sini juga saya menggunakan 3 tutup botol ya, para sahabat tani semua. 1, 2, 3. Nah, kemudian kita aduk ya sampai terlarut ke dalam air semua. Kemudian selanjutnya kita masukkan ke dalam tangki sprayer untuk kita lakukan pengaplikasian ya, para sahabat tani semua. Nah, kemudian untuk pengaplikasiannya itu disemprotkan secara merata ke bagian batang dan juga daun ya, para sahabat tani semua. Kemudian untuk waktu pengaplikasian yang tepat yaitu pada saat pagi hari jam 7 sampai dengan jam 9 siang ya, para sahabat tani semua. Kemudian sore yaitu sekitar jam 4 sampai jam 6 ya, para sahabat tani semua, karena tanaman pada jam-jam segitu tanaman kita sedang melakukan proses fotosintesis.
Nah oke, para sahabat tani semua, jadi demikian tadi ya tip dari channel Bacot Organik, yaitu cara memberikan pupuk ataupun nutrisi ke tanaman cabai kita pada musim penghujan agar supaya tanaman kita tetap tumbuh optimal dan juga berproduksi secara maksimal tanpa ada gangguan dari serangan hama penyakit dan juga patogen seperti patek dan juga antraknosa. Semoga video ini bisa bermanfaat ilmunya untuk para sahabat tani semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Bacot Organik dengan cara menekan tombol like, lambang jempol pada bawah video ini, dan juga bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ilmu-ilmu terbaru dari channel Bacot Organik. Kemudian bagi para sahabat tani semua, agar supaya kita bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya jangan lupa untuk di-share videonya ya ke sahabat tani yang lain melalui media sosial dan juga saling sharing ya para sahabat tani semua. Kemudian selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.